30 mitos di Indonesia yang masih dipercaya masyarakat, apa benar? Dikenal sebagai negara yang masih kental dengan adat istiadat, wajar jika sebagian orang masih mempercayai mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apa saja mitos di Indonesia yang populer? Simak daftarnya. Mitos mengenai kucing hitam hingga burung gagak adalah beberapa hal yang sering dibahas. Cerita mitos di Indonesia sudah ada sejak zaman dulu dan terus dipercaya dari generasi ke generasi. Mitos di tanah air tersebar di berbagai penjuru daerah. Hal tersebut berkaitan dengan rumah, hewan, hingga makhluk gaib. Bahkan, tak sedikit mitos yang masih dipercaya sampai sekarang. Selengkapnya mengenai pengertian mitos dan contohnya. Apa itu mitos? Mitos adalah kepercayaan yang terjadi turun-temurun yang berkaitan dengan sejarah yang terjadi sebelumnya dan merupakan represi dari alam bawah sadar. Melansir Sindo, mitos merupakan sebuah imajinasi dari manusia yang berusaha menerangkan gejala alam dikaitkan dengan kepercayaan akan adanya kekuatan gaib. Mitos bisa berasal dari kisah yang kadang-kadang dapat berakar pada fakta sejarah, akan tetapi lebih sering berhubungan dengan makhluk gaib atau fenomena alam. Jadi, mitos sendiri sebenarnya belum tentu fakta. Salah satu cerita mitos Indonesia adalah rumah tusuk sate. Konon, rumah dengan posisi tusuk sate menimbulkan aura negatif. Lantas, apa saja contoh mitos di Indonesia lainnya? Untuk mengingatkan kembali mitos yang beredar, berikut daftarnya. Berikut ada 50 mitos di Indonesia. 1. Burung pipit berkicau. Mitos burung pipit berkicau secara terus-menerus di halaman atau sekitar rumah adalah pertanda akan ada tamu datang. Jika burung pipit bertengger di kanan rumah, tamu tersebut akan membawa kabar baik. Sebaliknya, jika bertengger di kiri rumah maka tamu yang datang akan membawa kabar buruk. 2. Kupu-kupu masuk rumah. Orang Jawa percaya jika kupu-kupu masuk rumah adalah pertanda tamu datang. Tamu ini bisa keluarga, kerabat, sahabat atau orang terdekat. Sementara itu, jika kupu-kupu putih masuk rumah maka pertanda rezeki. 3. Burung gagak di atas rumah. Mitos burung gagak terbang atau berputar-putar di atas rumah adalah pertanda buruk. Konon, hal tersebut bisa menjadi tanda bahwa salah seorang penghuni rumah akan sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Kamu percaya? 4. Ayam jantan berkokok di sore dan malam hari. Mitos ayam berkokok tengah malam pertanda kurang baik. Konon, mitos di Indonesia yang satu ini menandakan akan datang wabah penyakit. Selain itu, konon akan adanya wanita di lingkungan tersebut yang hamil di luar nikah. Di beberapa daerah, ayam berkokok menandakan akan adanya pencurian atau perampokan. 5. Menabrak kucing. Contoh mitos yang seram adalah menabrak kucing. Orang yang menabrak kucing tetapi membiarkannya dipercaya akan mengalami sial. Apalagi, jika kucing tersebut merupakan kucing hitam. Sejak dulu kala, mitos kucing hitam selalu dikaitkan dengan pertanda buruk. 6. Anak gadis duduk di depan pintu. Anak gadis duduk di depan pintu adalah mitos di Indonesia yang populer. Konon, menurut kepercayaan Jawa, anak gadis yang duduk di pintu akan susah mendapat jodoh. 7. Bersiul di sore dan malam hari. Mitos Indonesia berikutnya adalah bersiul di sore dan malam hari. Konon, bersiul di sore dan malam hari akan mengundang makhluk halus. Selain itu, dipercaya bisa menyebabkan adanya gangguan mistis yang datang ke rumah. 8. Makan di depan rumah. Menurut mitos Jawa, makan di depan rumah bisa mengurangi rezeki atau menyebabkan kesialan. Di luar mitos yang ada, makan di depan rumah memang merupakan aktivitas yang kurang sopan. 9. Menikah di bulan Suro. Sebagian masyarakat Jawa masih sangat percaya akan larangan ini. Menikah di bulan Suro menurut mitos di Indonesia berhubungan dengan hal negatif. Menggelar hajatan di bulan Suro dipercaya bisa mendatangkan banyak kesialan. 10. Nyapu tidak bersih. Menyapu tidak bersih adalah cerita mitos Indonesia yang terkenal. Dipercaya jika nyapu tidak bersih maka akan mendapat calon atau suami yang berewokan. 11. Makan menggunakan tutup piring. Mitos-mitos di Indonesia lainnya yaitu makan menggunakan tutup piring. Konon, makan dengan tutup piring disebut-sebut pamali. Namun, tanpa mitos pamali pun makan dengan tutup piring memang tidak lumrah. 12. Duduk di atas bantal. Salah satu contoh mitos di Indonesia adalah duduk di atas bantal.
Menurut mitos yang ada, duduk di atas bantal akan menyebabkan bisul. Apakah kamu pernah mengalaminya? 13. Makan sayap ayam. Bagi seorang gadis yang makan sayap ayam dipercaya bisa jauh dari jodoh. Hal ini memang jadi perdebatan. Namun, mitos ini cukup sering terdengar. 14. Potong kuku malam hari. Memotong kuku pada malam hari menurut mitos adalah pamali. Selain itu, bisa mengundang makhluk halus. 15. Keluar saat maghrib. Saat maghrib tiba, budaya Jawa percaya bahwa makhluk halus tengah berkeliaran. Salah satu mitos yang cukup populer adalah keluar saat maghrib tiba bisa menyebabkan penculikan oleh wewe gombal. Hal ini terutama untuk anak-anak yang masih bermain di kala maghrib. 16. Pakai baju hijau di pantai selatan. Contoh mitos yang terkenal ada memakai baju hijau di pantai selatan. Konon, memakai baju hijau di pantai selatan bisa menyebabkan hilang oleh Nyi Roro Kidul. 17. Mitos rumah tusuk sate. Mitos rumah tusuk sate sangatlah terkenal dan masih dipercaya hingga saat ini. Konon, mitos rumah tusuk sate adalah dapat membawa sial. Ini akan membawa aura negatif seperti hawa panas terus-menerus. 18. Bangun siang. Mitos di Indonesia percaya bahwa jika kita bangun siang maka rezeki bisa dipatuk ayam. Dengan kata lain, rezeki akan hilang begitu saja. 19. Mandi malam hari. Mitos yang beredar, mandi malam hari adalah hal yang tidak baik. Selain bisa menyebabkan rematik, tetapi bisa mengundang makhluk halus. Namun, hal ini tetap menjadi mitos yang terus berkembang. 20. Makan buah dengan biji. Kamu pernah mendengar mitos ini saat kecil? Yap, konon makan buah dengan bijinya dipercaya bisa tumbuh di kepala dan dalam tubuh. 21. Menyisakan nasi saat makan. Mitos yang beredar, menyisakan nasi saat makan membuat nasi tersebut menangis. Mitos ini terkenal saat kita masih kecil. 22. Ibu hamil wajib membawa gunting. Ibu hamil wajib membawa gunting merupakan contoh cerita mitos terkenal. Gunting dipercaya sebagai penolak bala. Konon, jin dan makhluk halus suka mengganggu ibu hamil. 23. Menyapu malam hari. Mitos-mitos di Indonesia adalah menyapu di malam hari. Tak sedikit yang percaya kalau menyapu di malam hari berkaitan dengan rezeki yang akan menghilang. 24. Suami dilarang menggunting saat istri hamil. Jika istri tengah hamil, maka suami dilarang menggunting sesuatu. Konon, bayi dalam kandungan akan terlahir cacat. 25. Pamali mendahului orang tua makan. Mengambil makanan di meja makan sebelum orang tua dianggap pamali. Ini percaya di tengah-tengah masyarakat Jawa. 26. Mencuci kaki sebelum masuk rumah. Mitos ini berkaitan dengan makhluk halus. Konon, supaya kita tidak ditempeli jin. 27. Makan di kasur. Orang zaman dulu percaya jika makan di tempat tidur adalah pamali. Konon, mitos di Indonesia yang satu ini akan mendapatkan jodoh pemalas. 28. Mendengar suara anak ayam malam hari. Mitos di Indonesia ini kental dengan hal gaib. Konon, mendengar suara anak ayam bercicit di malam hari ada makhluk halus di sekitar. 29. Membuang air panas mendidih. Mitos di Indonesia lainnya adalah membuang air panas mendidih. 2 di antaranya adalah membuang ke dalam WC atau selokan yang bisa bernasib sial. 30. Gigi copot. Jika gigi atas copot, maka seseorang harus melemparkannya ke atas genteng. Begitu juga sebaliknya. Konon, supaya gigi yang tanggal itu tumbuh kembali.